Oke, Pak Madin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Madin? Sehat? Kabar baik dan sehat. Oh iya, ya. Ini rencananya Pak Madin akan melakukan coaching nih Pak ya. Ya, benar. Dengan seorang coach dari guru. Dan Pak Madin meminta saya untuk mensupervisi percakapan coaching yang nanti Pak Madin akan lakukan. Benar, Pak. Kira-kira Pak Madin ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Sepertinya saya mau Bapak membantu saya untuk mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Karena itu lebih fokus saya. Sepertinya saya harus aktif mendengarkan dari coach yang nanti akan. Baik, Pak Madin ingin saya membantu mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif di saat percakapan coaching. Ya, Ya. Bagaimana nanti yang Pak Madin inginkan untuk saya amati? Seperti bagian saat saya melakukan percakapan dan mendengarkan permasalahan-permasalahan yang ada di coaching, dan saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan merespon dari hasil masalah atau permasalahan yang dihadapi oleh coach. Baik, ya. Jadi Pak Madin ingin saya mengamati tentang bagaimana nanti Pak Madin aktif mendengarkan yang disampaikan oleh coach ya, dan terkait juga nanti dengan tahapan setelah itu Ya. Bapak akan memberikan pertanyaan-pertanyaan follow-up bagi Siap. Pak Madin. Benar, Pak. Ya. Bagaimana penilaian Pak Madin sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Kompetensi mendengarkan aktif ini seperti apa penilaian Pak Madin? Seperti kompetensi mendengarkan aktif ini, saya sepertinya masih belum maksimal ya Pak, belum optimal, karena terkadang saya fokus saya itu terpecah-pecah, mungkin karena banyaknya atau beban pekerjaan di cabang-cabang itu ya Pak, mungkin yang membuat saya mungkin agak sulit untuk fokus, sehingga kompetensi untuk mendengarkan aktif ini sepertinya harus saya kembangkan terus, harus saya pupuk agar memang betul-betul bisa tumbuh gitu Pak. Jadi Pak Madin menilai kompetensi Bapak dalam hal mendengarkan aktif dalam coaching itu rasa perlu untuk ditingkatkan, betul ya. Karena selama ini mungkin ada yang membuat terganggu konsentrasi ya. Apa nih harapan Pak Madin dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan saya sih pelaksanaan kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik, dan juga nantinya kegiatan ini juga dapat memberikan manfaat bagi diri saya sendiri dan juga bagi semua pihak yang terlibat. Baik, Pak Madin punya harapan dengan adanya observasi coaching ini, Pak Madin sebagai coach bisa semakin baik kompetensinya, khusus dalam tahap ini adalah mendengarkan dengan aktif Pak Madin ya, dan bisa bermanfaat kegiatan ini untuk semua. Oke Pak Madin, mudah-mudahan percakapan coaching yang nanti Pak Madin akan lakukan berjalan dengan sukses, mencapai tujuan yang diinginkan. Oke Pak, terima kasih. Selamat melaksanakan coaching Pak Madin. Siap Pak, Ya. terima kasih. Ya. Di sini sebagai coach ya. Oh, dengan Bu Desi. Iya. Bu Desi coachnya dia ada permasalahannya. Oke, selamat siang Bu Desi. Selamat siang Pak. Apa kabar nih Bu Desi? Alhamdulillah sampai saat ini baik Pak. Oke. Seperti Bu Desi minta saya ke sini, kira-kira ada apa ya Bu Desi ya? Begini Pak, ada satu hal yang ingin saya sampaikan tadi Pak, mengenai kegiatan akhir-akhir ini Pak. Saya tuh merasa karena banyak kegiatan, jadi saya merasa kegiatan utama saya itu terbengkalai gitu Pak. Oh begitu. Ya, ya. Bagaimana tuh ya Pak? Ya, saya ibaratnya mau cari solusinya seperti apa nantinya biar tidak terulang lagi seperti itu. Begitu ya. Menurut Bu Desi ini kenapa sih permasalahan seperti ini terjadi? Apa yang menyebabkan permasalahan yang Bu Desi hadapi ini terjadi? Apa penyebabnya? Coba jadi. Baik Pak Nadine,
Jadi gini Pak, saya ini kan di sekolah kan diberi kepercayaan sebagai bendahara ya Pak ya. Betul. Nah itu sementara adalah tugas tambahan ya Pak ya. Iya. Tugas pokok kita adalah mengajar seperti itu. Jadi kadang-kadang saya itu susah membagi mana yang harus saya kerjakan duluan gitu kan. Jadi udah nggak fokus satu kegiatan, yang satunya juga jadinya nggak terhandle juga. Akhirnya dua-duanya nggak saya capai ya seperti itu. Saya terpikir juga padahal tugas pokok itu adalah mengajar gitu ya kan Pak. Iya. Sementara yang satu ini adalah tugas tambahan yang diberikan kepercayaan oleh kepala sekolah, harus kita laksanakan juga kan Pak. Iya sih. Serba salah ya Bu Desi ya, karena Iya. ada tugas tambahan seperti bendahara, sementara tugas pokok kita adalah mengajar. Nah, menurut Bu Desi nih, apa rencananya Ibu Desi untuk mengatasi permasalahan ini? Kira-kira apa nih kalau menurut Bu Desi? Rencana saya Pak, saya pasti selalu koordinasi sama kepala sekolah saya Pak ya. Saya mau menyampaikan bahwa memang tugas utama saya itu mengajar gitu Ya, kan. betul. Nah di sisi lain saya juga harus buat seperti catatan, catatan untuk pribadi saya gitu kan, mana yang prioritas saya harus kerjakan dulu kan, mana yang nanti gitu kan. Oke, Jadi siap. paling tidak saya tahu oh ini yang skala prioritasnya yang harus saya kerjakan. Nah itu barulah nanti kegiatan-kegiatan lainnya. Siap. Paling tidak saya dimulai dari sekarang Pak, saya buat catatan-catatan kecil untuk mengingat saya. Siap. Rencana-rencana kecil, catatan-catatan kecil ini kan bisa membantu Bu Desi ya untuk kegiatan Ibu Desi tidak tetap berjalan seperti tugas pokok mengajar tadi ya Bu Desi ya. Iya, Pak. Kan yang penting Ibu Desi ini kan tugas pokok mengajarnya harus dilaksanakan, sementara tugas tambahan juga harus. Iya. Nah, seperti itu kan Bu Desi ya. Iya benar Pak. Nah, jadi catatan kecil itu skala prioritas ya kan yang Ibu Desi buat. Nah, ini Bu Desi ini kalau sudah membuat catatan ini, kira-kira nih Bu Desi, apa langkah selanjutnya setelah Ibu Desi ini membuat catatan kecil tadi? Nah kalau setelah saya membuat catatan kecil, paling tidak saya mempunyai alarm tersendiri buat saya kan Pak ya. Iya. Jadi saya tahu oh ini kegiatan yang harus saya kerjakan dulu. Ya paling tidak saya jadinya kerjanya itu ada rule-nya. Tidak mana yang datang duluan itu saya kerjakan gitu. Jadi Iya. saya lebih terarah, lebih terstruktur dan Iya. tahu batas waktunya gitu kan. Jadi buat saya juga menjadinya tenang gitu kan, nggak gerasa gerusuk. Dan tugas pun saya harapannya terselesaikan semua, Iya. mau tugas pokok ataupun tugas tambahan seperti itu. Iya sih. Kan tugas mengajar tadi kan yang tugas pokok ya Bu ya. Jadi ini Bu, Ibu udah rencanakan, Ibu udah tahu sebenarnya masalahnya, pokok permasalahannya tadi kan, Ibu udah rencanakan. Kira-kira nih Ibu mulainya, rencana Ibu akan melakukan kapan mulainya? Mulai untuk rencana yang Ibu lakukan tadi menjadi catatan kecil ini. Insya Allah secepatnya Pak. Secepatnya, ya. Sebenarnya harus segera dilaksanakan. Segera dilaksanakan. Paling tidak dari setelah coaching kita ini saya akan langsung berjumpa dulu sama pihak saya Pak ya. Siap, ya. Saya sampaikan dulu apa yang menjadi keluh kesah saya gitu kan, biar beliau tahu gitu kan. Nah, setelah itu nanti akan saya jalankan itu rencana saya itu sesuai dengan catatan-catatan yang saya buat. Kan ada ini dari rencana dan kira-kira nih siapa saja yang akan terlibat dan akan membantu Bu Desi dalam melakukan biar rencana Ibu Desi ini benar-benar terlaksana dan benar-benar memberikan dampak bagi Bu Desi. Kira-kira siapa saja Bu Desi? Kalau yang terlibat pastinya saya ya Pak ya, dibantu juga dengan kepala sekolah dan saya juga melibatkan rekan sejawat saya sama grup 1 Pak. Oke. Karena kan Pak, apalagi kita kalau ada kegiatan misalnya untuk latihan, akas gitu kan, kita meninggalkan kelas ya Pak ya. Iya, betul. Nah saya pasti minta tolong sama rekan sejawat saya yang sama kelas 1. Ya itu yang sangat penting sekali. Iya. Beliau lah yang membantu saya selama ini Pak. Berarti intinya Ibu dengan teman sejawat melakukan kolaborasi seperti Iya, itu ya Bu ya. minta tolong Pak. Nah, dia Ibu Bu Desi sudah berkomitmen ya, kita sama-sama Bu Desi untuk melakukan kegiatan ini, dan nanti mungkin saya juga bisa membantu Ibu untuk mengingatkan Bu Desi ini dulu ya Bu Desi. Iya. Jadi kita sama-sama kita enak biar Bu Desi enak. Memang Bu Desi saya bisa membantu mengingatkan Bu Desi, oh Bu Desi ini dulu coba
biar Bu Desi memang benar-benar nyaman ya di pekerjaan Bu Desi. Oke. Mungkin itu Bu Desi, ada tambahan lagi atau dari Bu Desi? Ya, harapan saya sih Pak, dengan sudah coaching sama Bapak, jadi terbuka wawasan saya kan, dan tindak lanjut saya ke depannya gitu ya kan Pak. Jadi saya merasa dalam diri saya ini, oh rupanya ada ya langkah selanjutnya yang harus saya tempuh agar tidak terbengkalai lagi pekerjaan saya. Oke. Terima kasih ya Pak ya, sudah meluangkan waktunya ya Pak ya. Ya, sama-sama Bu Desi. Semoga Bu Desi benar-benar bisa melaksanakan ini dan Bu Desi dapat kegiatan Bu Desi memang dapat berjalan dengan baik kedua-duanya ya. Amin ya robbal alamin. Iya Pak. Permisi ya Pak ya. Coach yaitu Ibu Desi. Ya. Bagaimana nih Pak Madin menilai performa Pak Madin dalam coaching tadi yang berperan sebagai coach? Bagaimana Pak Madin menilai performa? Kalau saya sendiri ya, saya merasa bahwa pelaksanaan coaching yang saya lakukan itu masih ada banyak kekurangan-kekurangan. Terutama saat saya mendengarkan aktif seperti yang memang saya harus kembangkan tadi ya Pak. Karena saya sepertinya ada miss atau yang terjeda gitu Pak. Harus itu apa nilai saya terhadap Ya, jadi Pak Madin merasa pada kompetensi mendengarkan aktif belum maksimal gitu. Ya, betul, ya, Pak. karena mungkin ya masih ada pikiran-pikiran yang lain, mungkin tugas-tugas yang lain, sehingga Pak Madin menilai seperti itu. Apa nih yang membuat Pak Madin menilai seperti itu? Karena apa ya, saat saya mendengarkan terlintas pikiran kerjaan yang lain gitu loh Pak. Iya. Jadi pas saya dengarkan blank, apa yang mau saya ajukan pertanyaan, sehingga saya tidak bisa memberikan merespon apa yang sudah disampaikan oleh coach seperti itu Pak. Iya. Pak Madin menilai kompetensi mendengar aktif itu belum maksimal karena merasa pertanyaannya kurang pas begitu. Iya. Boleh saya menyampaikan pengamatan saya Pak? Silakan Pak. Iya. Senang hati saya Iya, mendengarkan nih, Pak boleh Madin. masukannya. Ya, kalau saya tadi mengamati Pak Madin sebagai coach luar biasa, secara umum luar biasa. Ada tahapan-tahapan yang tadi Bapak sudah melakukannya lebih dari standar yang seharusnya. Seperti Bapak bisa hadir penuh, bisa menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh coach dalam hal ini Bu Desi tadi untuk menyelesaikan atau ya memperbaiki masalah yang dia hadapi. Ya. Namun Pak, memang pada kompetensi mendengarkan aktif sepertinya Pak Madin sedikit blank kan? Sehingga pertanyaannya itu ya kurang mengena bagaimana si coach bisa menyampaikan ide-ide atau solusi-solusi yang semestinya. Ya benar. Ya. Apa nih kira-kira rencana tidak lanjut dari Pak Madin setelah ini? Pak ya, saya akan berlatih lagi nih mungkin Pak, fokus ya terhadap masalah-masalah, mungkin penyampaian dari coach ya, mungkin melakukan coaching lagi dan mendengarkan, dan memang kompetensi mendengarkan aktif ini perlu saya tingkatkan terus sih Pak. Iya. Karena memang fokus saya memang kayaknya seperti itu agak kurang Pak. Betul. Jadi Pak Madin akan sering-sering latihan Ya, betul. mendengarkan aktif, melakukan kegiatan-kegiatan coaching dengan kawan-kawan yang lain. Ya betul. Kira-kira apa lagi nih Pak Madin yang ingin dikembangkan, kompetensi apa lagi yang rasanya ingin dikembangkan selanjutnya setelah ini Pak Madin? Mengikuti kayaknya Pak, memberikan pertanyaan berbobot itu sangatlah penting kayaknya Pak. Itu perlu juga Kayaknya sangat penting itu dikembangkan. Karena kalau setelah kita mendengarkan aktif, kalau kita bisa merespon coach kita dengan baik, tentu kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan itu akan membantu coach kita untuk menggali potensi juga dan mencari solusinya sendiri. Iya, itu Pak.
kapan nih rencana mau Pak Madin lakukan ini khusus untuk pengembangan kompetensi pertanyaan berbobot ini? Mungkin dalam satu atau 2 minggu ini Pak, saya akan coba mungkin dalam kegiatan pembelajaran atau dalam kegiatan komunitas belajar gitu, saya akan coba berlatih memberikan pertanyaan berbobot. Berarti di sekolah Pak ya, Ya, tempatnya ya. Sentra kelas atau dengan dekat sejawat dan dekat sejawat. Oke Pak Madin, mudah-mudahan percakapan kita ini membuahkan hasil ya. Mudah-mudahan coaching yang akan Pak Madin lakukan pada berikutnya berjalan dengan baik, dan semoga semua kompetensi dalam percakapan coaching ini betul-betul kita lakukan sebagaimana semestinya. Siap Ya. Pak. Ya, semangat Pak Madin ya. Ya Pak, terima kasih. Ya, Terima kasih. sama-sama Pak Madin. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mirwan. Waalaikumsalam, Bu Des. Baik Pak Mirwan, apa kabarnya nih siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Sudah sehat. Alhamdulillah. Baik ya Pak ya. Ya. Baik, Pak Mirwan katanya hari ini mau coaching ya. Iya, rencana mau coaching nih Bu Des, insya Allah. Sebelum kita melaksanakan coaching ini Pak, kita mengadakan sesi tanya jawab dulu ya Pak ya. Boleh. Mengenai kegiatan kita selanjutnya. Nah, begini Pak Mirwan, saya ingin bertanya nih, kompetensi apa yang akan Pak Mirwan kembangkan dalam coaching nanti? Kompetensi dalam coaching ini kan ada 3 kalau saya tidak salah Bu Des. Iya, iya, Pak. Kehadiran penuh, ada mendengarkan aktif, ada memberikan pertanyaan berbobot. Saya ingin mengembangkan kompetensi tentang mengajukan pertanyaan berbobot ini, Mas. Luar biasa ya Pak ya. Berarti Bapak yang akan Bapak amati itu pertanyaan yang berbobot gitu Iya. ya. Bagaimana tuh Pak menurut Bapak penilaian tentang pertanyaan yang berbobot itu? Pertanyaan berbobot ini menurut saya pertanyaan yang betul-betul sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh coach, dan pertanyaan itu bisa menggali potensi dirinya gitu. Jadi memang butuh butuh keahlian, sehingga pertanyaan itu betul-betul bisa membuat coach menjawab, dan itu sebagai solusi bagi dia nanti. Termasuk pengembangan diri buat dia ya Pak ya. Betul. Saya yakin Pak Mirwan pasti bisa melakukan itu ya Pak ya. Harapan Pak Mirwan nih dan observasi yang kita lakukan ini apa sih Pak? Ya, dengan saya disupervisi oleh Bu Desi nanti ketika coaching, saya berharap Bu Des bisa seobjektif mungkin Insya Allah Pak. memberikan pengamatan kepada saya, sehingga saya tidak merasa sudah baik sendiri saja, gitu kan. Nah, jadi Bu Des nanti jangan sungkan-sungkan, apa adanya diamati, tulis, sampaikan dengan jujur. Nah, begitu, itu harapan saya. Jadi sehingga saya bisa mengetahui kompetensi saya seperti apa dalam pandangan supervisor saya. Baik-baik insya Allah ya Pak ya. Ya. Nanti kita saling melengkapi saja ya Pak ya. Ya. Baik Pak, kalau begitu kita lanjutkan aja dengan kegiatan kita selanjutnya ya Pak ya. Ya. Terima kasih Bu Desi. Iya, terima kasih juga sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Madin. Wih, ceria hari ini. Iya. Baru siap makan kayaknya nih. Iya nih Pak. Ini Pak ada mau operasi ini. Siapa tahu Bapak bantulah saya ini banyak sekali nih Bantu permasalahan apa nih Pak Madin, kalau duit ada saya ada. Nah, tapi kalau untuk bercakap-cakap boleh lah gitu kan. Iya. Nah, bantu apa nih yang Bapak? apa nih yang Pak Madin ingin capai sebagai tujuan dari percakapan kita ini? Iya Pak, di saya tuh mau Bapak bantu saya, karena di kelas saya tuh anak-anak tuh suka keluar saat dalam pembelajaran. Bagaimana menjadi, tolonglah bantu saya cari solusinya ya Pak ya. Iya, iya. Pak Madin menghadapi satu kondisi di mana di saat Pak Madin mengajar, anak-anak banyak yang keluar. Iya betul Pak. Ini keluar langsung aja atau memang ada permisinya Pak Madin? Ada permisinya tapi sepertinya sering nih Pak. Misalkan nih
10 menit datang keluar lagi dia. Padahal kita kan harusnya sebagai guru kan harus menjaga konsentrasi kita juga kan. Kalau banyak anak-anak keluar seperti itu kan akhirnya materi yang sudah kita persiapkan buyar ya Pak. Iya betul. Jadi itu mengganggu juga. Iya betul Pak. Nah, bahkan itu juga evaluasi mungkin bagi kita guru ya. Dan Iya. apa ini anak-anak banyak keluar ya. Nah, oke Pak Madin saya sudah bisa tangkap nih. Jadi Pak Madin ingin situasinya lebih baik di masa-masa yang akan datang. Pak Madin berharap bagaimana anak-anak ini nanti ya fokus mengikuti pembelajaran. Ya salah satu indikatornya menurut Pak Madin ya anak-anak betah dalam kelas begitu Pak Madin ya. Iya betul. Seperti itu ya. Oke. Kira-kira nih yang terpikir atau yang terbayang oleh Pak Madin setelah melihat masalah ini, apa kira-kira hal yang bisa Pak Madin lakukan agar itu kalau dihilangkan langsung mungkin berat, tapi paling tidak diminimalisir? Apa trik yang terbayang kira-kira oleh Pak Madin? Selama ini kan Pak, saya pernah melakukan pembelajaran dengan teknik yang berbeda. Kayak saya anak-anak senang, kayaknya mereka tidak banyak keluar, dan itu tidak banyak saya lakukan, beberapa kali saja gitu. Mungkin kedepannya mungkin saya akan banyak lakukan itu Pak, gitu, dengan media yang menarik, ya kan? Nah, atau dengan penilaiannya nggak nulis lagi mereka, kita pakai media penilaian yang interaktif, itu bisa jadi alternatif kayaknya ya Pak ya. Ya. Jadi Pak Madin merasa sebenarnya punya kompetensi untuk bisa membawakan pembelajaran itu dengan berbagai macam pendekatan dan strategi Pak Madin. Iya, cuman selama ini ya tidak konsisten mungkin dilaksanakan. Iya, ya. baru sesekali aja lah Pak. Oke. Bagus tuh Pak Madin. Ya apalagi Bapak ketika pernah menerapkan itu memang berhasil gitu kan, anak-anak memang fokus belajar. Ya. Mereka malah jarang keluar, malah takut nanti ketinggalan gitu Pak. Jadi rencana Pak Madin ke depan nih untuk ini supaya kasus tadi itu tidak terulang lagi seperti apa? Saya sebenarnya udah lama sih merencanakan untuk pembelajaran yang dengan media yang berbeda nih Pak. Saya rencananya mungkin di bulan-bulan ini saya akan membuat atau media pembelajaran yang menarik Pak. Dan juga mungkin saya bisa adopsi dari video-video yang sudah ada, sehingga itu lebih menarik anak-anak untuk tidak takut mereka ketinggalan gitu ya Pak. Jadi mereka, ini maksud Pak Madi ini dalam satu pembelajaran nih Pak ya? Iya. Akan banyak ininya ya? Tidak juga. Mungkin pembelajaran hari ini kita pakai video yang pakai animasi kan. Seperti berikutnya lain lagi. Oh, Pak. Kapan nih rencana Pak Madin itu akan mau dilaksanakan? Saya rencana udah mulai sih saya buat nih Pak. Cuman belum clear, jadi belum selesai. Belum selesai. Jadi saya rencanakan mungkin bulan-bulan ini, bulan depan lah, bulan Desember, saya akan buat media yang mungkin anak-anak takut akan kehilangan. Jadi mereka tidak mau keluar gitu kan Pak. Iya, bulan depan. Jadi tidak lama lagi. Iya, itu tinggal berapa hari. Iya. Apa nih kira-kira apa namanya ya? Biar rencana Pak Madin ini betul-betul berjalan dan terlaksana, nanti apa kira-kira yang Pak Madin butuhkan? Pertama saya bekerja sama lah dulu Pak dengan kelas satu rombel gitu ya. Kelas 6 ini kan ada 3 nih Pak. Saya mungkin bekerja sama dengan guru untuk berdiskusi media apa yang bagus biar anak-anak itu bisa belajar dengan baik. Selanjutnya mungkin saya bisa juga karena banyaknya kegiatan, saya bisa minta bantu dari teknik atau tenaga yang lebih ahli di bidang pengeditan video ya Pak ya, betul. Biar lebih enak dilihat, lebih menarik lagi. Iya. Nampak profesionalnya. Kalau saya sendiri mungkin nanti potong-potong Pak, jelek jadi. Jadi luar biasa tuh Pak Madin ya langkahnya dan usaha yang ingin Pak Madin lakukan agar itu bisa berjalan dengan baik. Jadi Pak Madin, dari percakapan kita ini sepertinya sudah nampak titik terang dari keresahan yang Pak Madin hadapi dari anak-anak banyak keluar sewaktu Pak Madin melakukan pembelajaran. Pak Madin berencana untuk membawakan pembelajaran dengan media yang bervariasi, yang tentunya akan
membuat murid tertarik ya Pak Madin ya. Ya rencananya Pak Madin kalau buka itu bulan depan nih Pak Madin ya, sambil juga berbagi sharing dengan guru yang lain ya. Atau kalau menyangkut video Pak Madin bisa rencana akan minta bantu dengan yang ahli di bidang itu Pak Madin ya. Benar Pak. Luar biasa Pak Madin, mudah-mudahan saya yakin Pak Madin bisa ini. Iya, Ya, Pak. berjalan dengan baik insya Allah. Iya. Oke, Oke. semangat Pak Madin, sukses ya. Oke Pak, makasih banyak nih Pak bantuannya Pak. Besok saya ingin tanya-tanya lagi nih berhasil atau tidaknya itu rencana Pak Madin itu ya. Oke siap Pak. Oke, siap. Makasih banyak dari Ya, Pak Tony. sama-sama Pak Madin. Ya, Oke, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak Mirwan. Ya, Bu Des. Tadi sudah melaksanakan coaching ya sama Pak Madin tadi ya. Betul, Bu Des. Baik, saya lihat tadi Pak Mirwan memang sangat semangat dan antusias ya Pak ya. Karena memang mungkin jiwanya ya Pak ya. Mau bertanya nih Pak selanjutnya ini. Bagaimana nih menurut Bapak untuk menilai diri Bapak sendiri pada performa Bapak tadi melakukan coaching dengan Pak Madin Pak? Iya. Masih ada sih, Bu Des, saya merasa kompetensi-kompetensi yang harus saya maksimalkan lagi. Seperti apa itu Pak? Saya merasa pada mengajukan pertanyaan berbobot itu rasanya masih masih belum begitu berbobot lah. Ya. Oh Bapak merasakan masih belum pas kali ya? Belum pas sekali lah. Bagaimana si coaching nama ini Pak Madin lebih bisa lagi menggali potensinya. Kalau tadi kan ya sudah ada sih satu. Kalau berbobot itu barangkali dia bisa memberikan banyak alternatif. Iya. Ya kan? Jadi itu sepertinya. Pada bagian mana tuh Pak Bapak menilai bahwa itu kurang pas tadi? Dari segi redaksi pertanyaan kayaknya. Redaksi pertanyaan, Jadi ya. redaksi pertanyaan itu sepertinya biasa aja. Baik. Boleh saya menyampaikan pengamatan saya Pak? Boleh Bu Des, dengan senang hati. Baik ya Pak ya. Jadi kan sebelumnya Bapak menyampaikan berilah penilaian objektif gitu ya Pak ya. Jadi kalau menurut saya nih Pak Mirwan ini memang aslinya kan memang semangat orangnya kan. Jadi menurut saya Bapak sudah terpenuhilah kompetensi pertanyaan berbobot itu, walaupun tadi Bapak merefleksikan diri Bapak kayaknya kurang pas. Mungkin itu adalah salah satu rasa kepercayaan diri Bapak saja. Tapi kalau saya mengamatinya, malah Bapak sudah ke kompetensi yang lain. Selain pertanyaan yang berbobot, Bapak juga memberikan kehadiran penuh pada saya. Jadi gitu ya Pak ya. Kalau menurut saya ya Pak ya. Jadi Pak, untuk selanjutnya ini saya mengamati tadi Bapak sudah standarnya udah melebihi Pak. Walaupun Bapak tadi merasa belum gitu ya Pak ya. Jadi itu ya Pak ya. Intinya penilaian itu berbeda-beda. Iya. Kalau dari standar saya Bapak sudah melebihi. Nah Pak, untuk tindak lanjut ke depannya menurut Bapak seperti apa setelah kita melakukan coaching sama Pak Madin tadi Pak? Iya, tadi di akhir percakapan coaching dengan Pak Madin juga saya dalam waktu tertentu nanti juga ya, bercakap lagi lah, bincang-bincang lagi dengan Pak Madin bagaimana rencana yang ingin dilakukan Pak Madin itu apakah sudah jadi dilaksanakan dan bagaimana hasilnya begitu. Dia boleh mengatakan bulan depan akan dilakukan begitu ya. Saya akan ajak bicara lagi besok Pak Madin. Berarti ada tinjauan kembali ya Pak ya? Betul. Baik nih Pak, sebelum kita mengakhiri ini, saya mau bertanya pada Bapak, ada lagi kah yang ingin disampaikan mengenai kegiatan kita pada siang hari ini Pak? Permasalahan coaching ini. Ya. Harapan kita itu yang terakhir itu rencana aksi ya. Dalam cerita itu tanggung jawab ya? Tanggung jawab itu ya. Jadi ini perlu juga saya merasa untuk dikembangkan untuk kedepannya. Ya. Apakah rencana dengan tanggung jawab itu sama atau berbeda? Seperti apa beda? Ini yang ingin juga saya dalami gitu guys. Mengenai tanggung jawab dalam alur kita itu. Iya Pak. Baik Pak, nanti catatan-catatan saya ini saya rangkum, nanti saya juga akan memberikan hasil form supervisi kepada Bapak. Jadi Bapak mempunyai catatan juga dari saya sebagai observer. Nanti sama-sama kita nanti saling melihat mana tahu ada keliru saya juga, saya mohon maaf ya Pak ya. Iya. Namanya manusia pasti ada
tempatnya salah. Baik Pak Mirwan, terima kasih sudah menyempatkan hadir pada siang hari ini. Terima kasih juga Bu Ya, Des. di lain waktu kita bisa berjumpa lagi ya Pak ya, Insyaallah, dengan Bu Des. kegiatan yang lain. Iya, insyaallah. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Bu Des. Ya, waalaikumsalam Pak. Boleh masuk? Boleh, silakan Pak. Silakan duduk Pak. Mengganggu Bu Des. Tidak, kan kita sudah janjian kan ya Pak ya. Saya tadi memang sudah nunggu Bapak nih Pak. Gimana nih? Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik Bu Des. Jadi cuma ada yang sedikit mau bincang-bincangkan dengan Bu Desi. Boleh iya Pak. Boleh. Iya, boleh Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, apa yang mau dibincangkan tadi Pak? Ya salah Bu Des, terkait dengan ya, aktivitas yang kita lakukan di sekolah. Saya kan sedang pendidikan guru penggerak, tambah lagi juga ada kegiatan-kegiatan yang lain, gitu kan. Dan sebagai guru itu kan kita sadar tugas utama kita kan mengajar, Iya, benar. mendidik, gitu kan. Jadi dalam beberapa kesempatan kadang tugas utama sebagai mengajar tuh saya merasa itu terkesampingkan loh, Des. Karena mungkin terkuras juga oleh tugas-tugas yang lain, ya. Jadi sempat merenung, ini tak benar juga karena kita digaji untuk melaksanakan tugas sebagai pengajar. Jadi saya ingin apalah yang bisa saya lakukan agar tugas utama sebagai mengajar ini tidak terkesampingkan, betul-betul sebagai tugas utama, yang lain itu sampingan. Kembali lagi ya Pak ya ke Iya. tugas pokok kita ya Pak ya. Berarti ukuran keberhasilan dari yang Bapak bincang tadi apa sih Pak? Ya, bagaimana setiap saya masuk ke kelas itu dengan semangat dan mood yang baik, begitu kan, bisa menyampingkan dulu pikiran-pikiran yang lain yang mungkin akan mengganggu. Gitu. Saya ingatnya seperti itu. Jadi betul-betul dengan semangat yang baik, dengan mood yang baik, betul-betul pembelajaran itu berlangsung dengan menyenangkan bagi murid. Dari tujuan tadi nih Pak, Ya. apa kekuatan yang Bapak miliki nih agar bisa mencapai tujuan yang Bapak sampaikan tadi? Ya, saya dalam pendidikan guru penggerak itu juga ada materi tentang PSE, Iya. bagaimana kita ini bisa menyadari diri kita, mengelola diri atau memanage diri, gitu kan. Itu ada materi bagus, luar biasa. Dengan materi yang Bapak dapat dari CGP ya Pak ya. Jadi kalau untuk kedepannya ini Pak, mensiasati dengan kendala yang Bapak hadapi, rencana kedepannya seperti apa ini Pak? Saya ingin mencoba gitu, Des, menerapkan teori-teori tentang PSE itu ke diri saya gitu. Jadi ketika rasanya kurang semangat, kurang baik mood gitu kan, saya coba untuk sadar lagi dengan diri ini, kelola dengan baik semampunya, sehingga dalam bertugas mengajar itu ya, mudah-mudahan bisa baik dan berstandar gitu. Rencana seperti itu ya Pak ya? Ya, seperti itu. Jadi mungkin nanti ketika akan mengajar kalau rasanya moodnya kurang baik, coba sedikit sejenak menyenangkan diri lah gitu ya. Lalu mudah-mudahan nanti kita sadar lagi bahwa tugas kita memang mengajar. Kalau memang benar nanti rencananya Bapak terapkan nih, tentu nanti Bapak menemui hambatan ya. Iya. Kalau seperti itu Pak, Bapak menjumpai hambatan, apa yang Bapak lakukan? Dan sekalian ke Bapak berikan solusinya. Iya, hambatan kalau untuk melakukan itu mungkin ya nanti hambatannya mungkin karena terbiasa dan belum terbiasa dengan mengelola PSE yang termanage seperti itu mungkin rencana ada tapi tak terlakukan mungkin nanti kondisi ya. Jadi solusinya mungkin ya tekad harus dipasang dari sekarang. Tekad ya Pak, Ya, tekad yang kuat ya Pak ya. Tekad yang kuat. Dari komitmen yang Bapak utarakan tadi kan Pak, kalau kita buat skala nih dari 1 sampai 10, menurut Bapak berapa nih rank yang Bapak berikan untuk tingkat keberhasilannya jika Bapak menerapkan hal tersebut? Mungkin bisa di angka 9. Angka 9 ya, luar biasa ya Pak Mirwan ya. Dari diri kita dulu ya Pak ya, semangat menetapkan bahwa itu bisa ya Pak ya. Baik, tadi adalah komitmen Bapak ya.
dari komitmen Bapak tadi, siapa saja sih Pak yang terlibat dalam mencapai tujuan tersebut Pak? Ya, yang terlibat tentu diri saya. Kemudian kalau siapa yang terlibat yang lain berbentuk person mungkin tidak, tapi lingkungan mungkin ya. Pokoknya seluruh itu hendaknya nyaman-nyaman saja, aman-aman saja, kondusif saja. Mungkin kebutuhan seperti itu yang diperlukan, sehingga kondusif, sehingga itu sebagai energi baik bagi saya. Tapi yang paling penting adalah diri saya. Luar biasa ya Pak ya. Ya semoga itu bisa terrealisasi ya Pak ya. Amin, amin, amin. Ya. Tindak lanjutnya Pak dalam hal tersebut seperti apa ya Pak ya? Kalau nanti misalnya Bapak laksanakan ini kan, nanti Bapak lihat itu di lapangan seperti apa, tindak lanjut seperti apa? Ya, tindak lanjutnya nanti setelah saya melakukan rencana tadi, saya coba lagi membandingkan apakah masih sama dengan yang sebelumnya atau ada peningkatan ke arah yang lebih baik gitu. Jadi semacam evaluasi lah tentang aktivitas saya oleh saya sendiri gitu, atau refleksi diri lah depannya. Baik, berarti Pak Mirwan langsung membandingkan ya Pak ya, bagus ya Pak ya. Jadi nanti nampak ya progresnya seperti apa seperti itu ya Pak ya. Oh baiklah Pak Mirwan, nanti saya datang lagi ya Pak ya, mau lihat apakah ada peningkatan gitu ya Pak ya. Bagaimana kalau Bapak punya ide seperti itu, jadinya bisa mengimbas kepada kami juga, ya, bisa kami contoh juga untuk di tempat kami bekerja ya Pak ya. Baik Pak Mirwan, terima kasih atas permasalahan yang disampaikan. Semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi ya Pak ya. Terima kasih Bu Des sudah meluangkan waktunya. Iya sama-sama ya Pak ya. Mudah-mudahan berhasil. Amin ya robbal alamin. Ya, izin Bu Des. Iya, silakan Pak.